Bab 4 membawa Kirana ke kota K. Setelah menempuh perjalanan akhirnya sampai di rumah sakit. Asisten Rio buru-buru turun memanggil suster. Suster langsung mendorong berangkar Kirana langsung diletakkan di atas berangkar dan didorong ke dalam UGD. Maaf, Tuan bisa menunggu di depan. Biar dokter memeriksanya, ujar suster kepada Tuan David. Berikan yang terbaik untuk cucuku suster, ucap Tuan David. Iya Tuan, jawab suster lalu menutup pintu dan masuk ke dalam. Rio selidiki asisten Dama. Aku curiga kalau ada kerja sama antara asisten Dama dengan Farhan, ucap Tuan David. Baik Tuan, jawab asisten Rio. Setelah beberapa menit kemudian pintu UGD terbuka menampilkan dokter. Bagaimana keadaan cucu saya dokter? Ucap Tuan David. Pasien tubuhnya sangat lemah Tuan, dia mengalami kekurangan gizi dan mungkin juga dia belum makan. Banyak bekas memar di tubuhnya juga Tuan, jawab sang dokter. Tapi Anda jangan khawatir. Setelah nanti diberi nutrisi dan minum obat pasien akan pulih Tuan, ucap sang dokter lagi. Baiklah, terima kasih dokter. Apa aku bisa menemuinya? Tanya Tuan David. Boleh Tuan, tapi pasien belum sadarkan diri mungkin beberapa menit kemudian dia akan pulih, jawab dokter. Oh iya satu lagi Tuan, saya mohon Anda jangan membuat pasien yang bisa membuat mentalnya terganggu. Beritahu sang dokter lagi. Cucu saya mengalami trauma dokter. Tanya Tuan David. Dia sangat khawatir kalau sampai itu terjadi. Oh tidak Tuan, pasien belum sampai trauma tapi melihat keadaan pasien seperti ini kemungkinan besar bisa dengan cepat mengalami trauma. Jadi saya sarankan jauhkan pasien dari hal-hal buruk agar pasien kembali seperti sedia kala. Jawab sang dokter. Baiklah dokter, terima kasih. Ucap Tuan David lagi, sama-sama Tuan saya permisi dulu. Pamit sang dokter. Kemudian Tuan David masuk ke dalam ruangan inap Kirana. Kirana sudah dipindahkan ke kamar VVIP. Saat sudah di dekat ranjang Kirana Tuan David berkaca-kaca melihat cucu kesayangannya seperti ini. Dia tidak menyangka Kirana sampai kekurangan gizi dan bahkan hampir mengalami trauma. Tuan David akan membalaskan semua perbuatan mereka kepada Kirana. Lalu Tuan David duduk di sofa mengeluarkan HP-nya untuk menelpon istri tercintanya. Halo. Jawab Melanie, sayang kamu lagi apa? Tanya Tuan David. Aku lagi menyiram tanaman. Jawab Melanie, apa kamu sudah bersama Kirana? Tanya Melanie. Sudah sayang tapi Kirana lagi di rumah sakit. Jawab Tuan David. Astaga, kenapa bisa? Apa yang terjadi dengan Kirana? Tanya Melanie dengan mulai menangis. Kirana, tubuhnya sangat lemah sayang. Dia kekurangan gizi dan belum makan. Maka dari itu dia pingsan. Tapi jangan khawatir sayang Kirana akan baik-baik saja setelah dia bangun nanti. Jawab Tuan David. Syukurlah, aku akan menyusul ke sana sayang. Beritahu Melanie. Ingin sekali bertemu dengan cucunya dan melihat keadaannya. Tidak usah sayang, besok kami akan kembali ke kota K. Kirana sudah bisa keluar rumah sakit besok pagi. Ucap Tuan David yang akan langsung membawa Kirana pergi dari kota ini dan merawat Kirana sampai sembuh. Baiklah, kabari aku jika sesuatu terjadi sayang. Ucap Melanie. Iya sayang, jawab Tuan David. Setelah menutup telepon, Tuan David memejamkan matanya sejenak sambil menunggu Kirana sadar. Setengah jam kemudian Kirana membuka mata. Ah sakit. Bangun Kirana dengan memegang kepalanya. Tuan David membuka matanya dan melihat Kirana sudah sadar, dia melangkah menghampiri Kirana. Kirana sayang ini kakek, kamu mau minum? Tanya Tuan David. Kakek. Iya aku mau minum. Jawab Kirana dengan lirih. Tuan David langsung mengambil air di atas meja dan membantu Kirana minum. Aku panggil dokter dulu ya sayang. Ucap Tuan David, iya kakek.
Jawab Kirana setelah beberapa menit kemudian dokter muncul dengan suster. Apa yang kamu rasakan Nona? Tanya dokter pada Kirana. Kepalaku pusing dokter. Jawab Kirana. Sebentar aku cek dulu ya. Ucap dokter lagi, Nona Kirana sudah membaik Tuan. Sakit kepalanya hanya efek pingsan nanti juga akan berangsur menghilang. Beritahu dokter kepada Tuan David. Jangan lupa diberikan makanan sehat dan jangan sampai telat. Lanjut dokter. Apa Kirana bisa keluar besok dokter? Tanya Tuan David. Boleh Tuan. Nona Kirana sudah baik-baik saja asalkan jangan sampai telat makan agar bisa memperbaiki kekurangan gizinya. Sakit kepalanya juga akan hilang besok pagi. Jawab dokter, baiklah. Terima kasih lagi dokter, ucap Tuan David. Iya Tuan, ini sudah tanggung jawab saya sebagai dokter. Kalau begitu saya permisi Tuan. Ucap dokter dan Tuan David hanya mengangguk. Dokter pun keluar dengan suster. Kakek bawa aku bersama kakek. Ucap Kirana dengan mata berkaca-kaca. Iya sayang kakek akan membawa kamu ke kota kita akan tinggal bersama nenek kamu. Jawab Tuan David sambil memeluk Kirana. Kirana harus banyak makan ya, agar cepat sembuh. Apa ada makanan yang Kirana mau makan? Tanya Tuan David. Kirana tidak mau makan dulu kakek, Kirana mau makan masakan nenek. Apa boleh? Tanya Kirana. Boleh sayang. Nanti aku kasih tahu nenek ya untuk masak buat Kirana. Besok kita berangkat sayang setelah tiba langsung makan masakan nenek. Jawab Tuan David sambil mengelus kepala Kirana dengan sayang. Hori aku senang banget kakek. Aku juga sangat rindu dengan nenek. Ucap Kirana dengan tersenyum lebar. Sama kakek tidak? Tanya Tuan David dengan wajah cemberut. Hahaha kakek cemburu. Pasti dong aku juga rindu dengan kakek. Jawab Kirana langsung memeluk kakek David. Tuan David membalas pelukan Kirana, dalam hatinya dia berjanji akan membuat Kirana selalu bahagia. Waktu semakin berlalu, sekarang sudah kembali pagi lagi. Asisten Rio mengurus administrasi Kirana yang akan pulang pagi ini. Sedangkan Tuan David berada di ruangan Kirana menunggu Kirana sedang dilepaskan infusnya. Setelah semuanya mereka akhirnya keluar dari rumah sakit dan menuju ke bandara. Kirana sayang kamu kenapa? Tanya Tuan David saat melihat Kirana wajahnya tampak sedih. Kirana meninggalkan Bibi Sum. Kakek. Jawab Kirana. Kirana mau membawa Bibi Sum juga kakek. Lanjut Kirana, Bibi Sum belum bisa dibawa sayang, nanti setelah urusan Bibi Sum baru kita jemput ya. Beritahu Tuan David. Tapi aku takut mereka akan memperlakukan dengan buruk kepada Bibi Sum kakek, seperti aku. Ucap lirih di kalimat terakhirnya. Kamu tenang saja sayang, Bibi Sum akan baik-baik saja di sana. Kakek sudah menempatkan beberapa orang di mansion kamu sayang. Ujar Tuan David sambil mengelus rambut Kirana yang panjang. Syukurlah kakek, aku hanya takut saja. Ucap Kirana dan Tuan David hanya dia. Kemudian mobil mereka masuk ke bandara dan mereka langsung naik ke jet pribadi milik Tuan David. Setelah menempuh perjalanan 2 jam, mereka akhirnya sampai dan sudah tiba di mansion megah Tuan David. Kirana sayang, panggil Melanie nenek Kirana langsung memeluk Kirana. Dan memperhatikan kondisi Kirana yang masih ada mem 4R di tubuhnya. Nenek aku sangat rindu dengan nenek. Ucap Kirana membalas pelukan Kirana. 1 menit kemudian Kirana dan nenek Melanie menangis. Tuan David pun mendekat dan memeluk mereka berdua. Jangan menangis kesayangannya kakek. Kita akan tinggal bersama mulai sekarang. Kirana juga boleh sekolah lagi. Ucap Tuan David sambil memeluk Kirana dan istrinya. Benarkah kakek? Tanya Kirana mengadahkan kepalanya. Iya sayang, kamu juga akan kakek latih bela diri. Jawab Tuan David.
Sedangkan Melanie hanya diam mendengarkannya. Wah, aku mau banget kakek. Ajari aku juga pegang senjata ya, ucap Kirana dengan menampilkan wajah yang sangat menggemaskan. Iya sayang, kakek akan melatih kamu semuanya. Jawab Tuan David. Kalian jangan khawatir, aku akan melindungi keluarga kalian. Ucap lagi Tuan David dengan meneteskan air mata dan memeluk mereka dengan erat. Ya sudah, ayo kita sekarang ke ruang makan, aku sudah memasak kesukaan kalian berdua. Pasti kalian sudah lapar kan? Ujar Melanie membuat Kirana dan Tuan David mengangguk mantap. Mereka bertiga pun berjalan ke ruang makan dan makan dengan nikmat. Kirana bahagia sekali karena bisa ketemu dan tinggal bersama kakek dan neneknya. Mereka bercanda sesekali sambil makan. Setelah makan, Tuan David ke ruang kerjanya. Sedangkan Kirana dibawa oleh Melanie ke lantai 2 menuju kamar Kirana. Kirana memang mempunyai kamar sendiri di mansion ini karena waktu kecil. Orang tuanya sering membawa Kirana mengunjungi kakek dan neneknya. Tuan David membuat kamar khusus Kirana yang didesain sangat mewah yang tidak kalah dengan kamarnya waktu di mansion dulu. Tok tok, masuk, ucap Tuan David dari dalam ruang kerjanya. Permisi Tuan, saya mau menyerahkan amplop yang diberikan oleh Bibi Sum yang dititipkan dari Tuan Devano. Ucap asisten Rio menyerahkan amplop besar itu, Tuan David pun mengambilnya. Ada lagi? Tanya Tuan David. Saya sudah menyelidiknya Tuan. Jawab asisten Rio. Katakan, ucap Tuan David. Tuan Farhan mengancam asisten Dama Tuan. Awalnya Tuan Dama menolak ketika Tuan Farhan mengajukan kerja sama kepada asisten Dama untuk mengambil ahli perusahaan. Tapi Tuan Farhan langsung mengancam akan membunuh keluarga asisten Dama kalau tidak mau kerja sama Tuan. Akhirnya dengan terpaksa asisten Dama menyetujuinya. Asisten Dama membuat Tuan Farhan mengambil ahli sementara perusahaan, tapi asisten Dama hanya memberitahu cabang-cabang perusahaan yang hanya di kota Atuan. Asisten Dama tidak memberitahukan kepada Tuan Farhan kalau Tuan Devano juga memiliki perusahaan di kota K dan beberapa hotel Tuan. Ujar asisten Rio. Lanjutkan, ucap Tuan David. Kemarin asisten Dama menelponku Tuan. Dia mengatakan semuanya dia juga menyesal tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa Tuan. Asisten Dama memberitahukan kalau Tuan Farhan dan Nyonya Monik mendesak dia untuk membuat surat ahli waris palsu Tuan. Mereka takut tidak bisa mengusai setelah Tuan datang kemarin karena sudah mencari-cari seisi mansion. Berkas-berkas aset Tuan Devano tapi mereka tidak mendapatkan satupun. Jawab asisten Rio. Hubungi asisten Dama beritahu untuk membuat surat palsu itu, biarkan mereka bersenang-senang dulu. Aku dan Kirana akan membalas ketika sudah waktunya. Ucap Tuan David. Baik Tuan. Jawab asisten Rio. Jangan lupa katakan padanya juga untuk melaporkan semua kegiatan mereka. Ucap Tuan David lagi. Baik, saya permisi Tuan. Pamit asisten Rio. Tuan David hanya mengangguk. Lalu melanjutkan pekerjaan yang tertunda tadi.